Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Khairunisa dengan NIM 2009046644 dari Prodi Teknik Lingkungan. Dari kelompok besar 2 dan kelompok kecil 2.2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal nomor 1. Gambar soalnya seperti ini. Pertama-tama kita klik dulu Start Drawing untuk memulai. Sebelum memulai membuat garis, pertama kita mengatur unit draw dulu dengan cara mengetik. Di sini saya menggunakan presisi dengan 0,00 dengan skala milimeter. Lalu oke. Setelah mengatur drawing unit, kita dapat memulai membuat garis dengan mengklik tool line, type, masukkan angka atau ukuran sesuai perintah. Di sini saya masukkan 14 mm, lalu enter. Dilanjutkan ke arah vertikal ke atas sepanjang 3 mm. Lalu ke sebelah kiri sepanjang 2 mm. Lanjut lagi ke atasnya, disambung sepanjang 2 mm. Untuk menggeser lembar kerja, kita dapat klik ini, lalu share. Dilanjutkan ke arah kanan sepanjang 3,5 mm. Lalu ke atas sepanjang 3 mm. Samping kiri sepanjang 2 mm. Lalu dilanjutkan lagi ke arah atas sepanjang 4 mm dan dilanjutkan lagi ke horizontal ke kiri sepanjang 5 mm. Lalu vertikal ke bawah sepanjang 4 mm gitu. Ke kiri sepanjang 3 mm. Lanjut lagi, tarik garis ke arah atas sepanjang 4 mm. Lalu tarik agak panjang ke samping kiri sejauh sepanjang 7 mm. Dan arahkan ke bawah sepanjang 7 mm. Lalu ke arah samping kanan sepanjang 3,5 mm. Ke bawah sepanjang 2 mm. Ke samping kiri sepanjang 2 mm. Dan garis terakhir itu sepanjang 3 mm. Pola dasarnya akan berbentuk seperti ini. Untuk membuat seperti gambar ini, kita membutuhkan garis bantu. Makanya di sini saya membuat kotak. Untuk membuat segitiganya, kita ngambil lagi tool line, lalu letakkan di sudut, arahkan ke sudut seberang. Sama seperti sebelumnya. Line akan di sudut temukan, tarik garis ke sudut seberang juga. Di atas juga
kita membuat garis line, sudutnya arahkan ke segitiga. Setelah seperti ini, kita dapat menghapus garis bantunya. Lihat. Jika sudah sesuai bentuknya, seperti gambarnya gini, lalu kita beri lingkaran lagi. Di sini saya mungkin membuat lingkaran circle. Pertama-tama saya akan membuat garis bantu, yaitu satu panjang 1 mm. Setelah ada garis bantunya, lalu circle, masukkan ke titik itu, titik tengahnya, radius 1 mm. Oke. Setelah jadi lingkaran begini, kita dapat menghapus garis bantunya. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal menambahkan dimensi. Dimensi dengan kita mengklik tool dimension yang ada di annotation itu akan muncul ini masih terlihat besar. Jika ingin kecilkan sesuai keinginan, kita dapat mengaturnya dengan dim style. Di sini saya akan menggunakan standar, lalu ke modify, mengatur tulisannya. Di sini saya menggunakan presisi 0,0.00. Lalu teks sebesar, saya akan menggunakan 0,48. Oke, sekarang lalu close. Ya sudah. Buat dimensi dengan di sini kita akan memberi dimensi mulai dari sini. Dimulai dari yang sini, pertama sudut ini, tarik, temukan dengan sudut ujung ini. Ya. Lalu sudut sebelah sini dengan sudut ini. Ukuran akan otomatis muncul. Lalu yang sudut ini dengan bagian atas, tarik sudut ke sudut, panjang 5 cm. Lalu sebelah panjang sudut keseluruhan bagian atas.
17. Panjang seluruh sudut ke sudut sisi kiri panjang 12 cm. Di sini 2 cm sama seperti sebelah seberangnya. Terakhir dalam setelah semua sudah diberi dimensi, lalu kita memberi radius pada circle. Untuk circle kita dapat memberi radius di sini. Lalu pilih radius. Arahkan ke lingkaran lalu tarik seperti ini. Ya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Dwi Nandika Putri dengan NIM 20090460019. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan soal nomor 2 yang tertera pada layar berikut ini. Langkah pertama yaitu memilih line, lalu tentukan titik awal pengerjaan. Kemudian ketik 14 atau ukuran yang ditunjukkan pada gambar. Lalu tab untuk pindah ke sudut, kemudian pilih 0 untuk sudutnya. Kemudian enter. Lalu yang kedua kita akan menggambar garis ke atas dengan ukuran 3 mm, ketik tab, lalu 90 derajat. Kemudian ke kiri dengan ukuran 3 mm, tab lagi 180 derajat. Enter. Nah, untuk ini ada garis miring, tetapi kita tidak mengetahui derajatnya, jadi kita akan membutuhkan garis bantu. Untuk ukurannya juga tidak diketahui, jadi akan dilakukan perhitungan dari ukuran sisi kiri yaitu 11 mm dikurangi bagian bawahnya 3 mm, bagian atas 3 mm, dan bagian tengahnya 3 mm. Jadi ukuran yang tersisa adalah 2 mm. Jadi dapat dipastikan bahwa ini ukurannya 2 mm. Kemudian tab dan derajatnya 90. Enter lagi. Setelah itu lanjutkan ke kanan 3 mm, tab lagi 0 derajat. Untuk ke atas 3 mm, tab, lalu derajatnya 90 derajat. Enter. Nah, di sini juga ada garis miring yang tidak diketahui ukuran sudutnya. Jadi kita gunakan garis bantu lagi. Ukuran panjang sisinya diketahui yaitu 3 mm. Tab, lalu 90 derajat. Kemudian untuk menggambar garis miring tadi, jadi kita akan membuat endpoint di sini untuk membantu kita membuat garis miring. Dengan ukurannya yaitu 3 mm. Itu didapatkan dari pengurangan 14 ukuran alasnya, lalu dikurangi bagian atasnya 8, dan ukuran sisi sampingnya itu
3. Yang didapatkan dari 6 dibagi 2. Tab 180 derajat. Lalu ini disambung 8 mm. Ukuran yang di tengah. Kemudian sudutnya 180 derajat. Enter. Dilanjutkan lagi. Seperti sisi yang di kanan, 3 mm, tab 180 derajat. Kemudian ke bawah, seperti yang di sisi kanan, 3 mm, tab 90 derajat. Jadi kita di sini menentukan sudut agar tidak terjadi kemiringan. Dilanjut, tab 90. Tab 0 derajat. Kemudian ke arah bawah, 2, seperti yang di sisi kanan. Tab lagi, 90 derajat. Kemudian ke arah kiri dengan ukuran 3 mm, tab, lalu sudutnya 180 derajat. Dilanjutkan ke bawah, bisa dengan mengetik endpoint, lalu dilanjutkan dengan memilih line, kemudian pilih endpoint, lalu ketik ukuran yang diperlukan. Jadi diketahui bahwa sudutnya adalah 45 derajat. Kemudian enter. Dilakukan hal yang sama dengan sisi kiri. Pilih endpoint, 2, tab 0 derajat. Lalu disambungkan dengan endpoint yang berada di bawah. Pilih endpoint yang tadi sudah dibuat, lalu sambungkan dengan endpoint yang berada di sini, yang sudah dibuat juga. Enter. Lakukan hal yang sama pada sisi kiri. Lalu enter. Kemudian menghapus garis bantu yang tadi dipakai. Dan akan terlihat seperti ini setelah dihapus garis bantunya. Kemudian akan dibuat lingkaran. Lingkaran yang dipakai pada kali ini adalah tantan radius, karena lingkaran ini menyinggung dua sisi. Lalu dipilih sisi yang akan disinggung lingkaran, lalu tarik garis dari kotak ini, lalu ketik 1, kemudian enter. Lakukan hal yang sama kepada sisi kiri. Pilih sisinya yang akan disinggung lingkaran, lalu tarik garis dari tengah, kemudian 1. 1 ini merupakan diameter dari lingkaran tersebut. Setelah lingkaran, objeknya sudah selesai dibuat, lalu akan ditambahkan dimensi dari objek tersebut dengan memilih dimensi linear.
dipilih endpoint dengan endpoint, lalu ditarik ke atas. Lakukan hal yang sama di tempat yang akan ditaruh dimensi. Dapat dilihat bahwa di sini dimensinya masih nolnya 4. Kita akan merubahnya menjadi nolnya 2. Kita akan membuat dimensi sesuai soal yang ditunjukkan. Untuk lingkaran, pilih radius yang akan menunjukkan jari-jari. Kemudian ketik lingkaran dan tarik garis. Radius lagi, lakukan pada lingkaran yang satunya. Dan objek telah selesai. Kemudian kita akan merubah ukuran di sini, dimensi. Modify, pilih mode modify. Kemudian pilih primary units. Primary units, precision. Oke. Karena ukuran angkanya masih terlalu kecil, akan kita ubah lagi dengan text height. Dibuat. Objek telah selesai digambar. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya.